Selamat datang. Hari ini kita akan belajar tentang program linier. Nah, yang pertama kita pelajari adalah menggambar grafik dengan persamaan X sama dengan A dan Y sama dengan A. Contoh, gambarkan grafik dari persamaan berikut. A, X sama dengan 5, B, X sama dengan 0, C, X sama dengan min 3, kemudian Y sama dengan 4, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan min 2. Yang pertama, kita akan menyelesaikan menggambar grafik untuk persamaan X sama dengan 5. Yang pertama, kita harus buat dulu koordinat kartesius. Nah, selanjutnya, setelah kita buat koordinat kartesius, kita tentukan dulu titik bantunya. Di sini diketahui X sama dengan 5. Berarti X-nya kan sama dengan 5. Berarti kan di sini. Gitu ya. Nah, Y-nya berapa? Untuk memudahkan kita ambil titiknya Y sama dengan 0. Berarti kan koordinatnya di ini. Di 5,0 gitu. Kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melewati X sama dengan 5. Nah, inilah grafik dari garis X sama dengan 5 gitu. Kalau misalnya ada yang tanya, Bu, kalau misalnya saya ambil Y-nya yang lain boleh nggak? Oh, boleh. Kamu ambil Y-nya misalnya 2, pun jawabannya X-nya tetap 5. Kamu ambil Y-nya min 1, X-nya sama dengan 5. Jadi, berapapun kamu ambil titik nilai Y, atau berapapun kamu ambil nilai Y, nilai X-nya itu akan sama dengan 5. Makanya ini berupa garis lurus. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk X sama dengan 0. Nah, kemudian kita buat dulu koordinat kartesius, kemudian kita tentukan titiknya di X sama dengan 0. Nah, di sini. Kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melewati X sama dengan 0. Berarti garisnya ini yang berhimpitan dengan sumbu Y. Kemudian selanjutnya, untuk X sama dengan min 3. Nah, kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya. Kemudian ambil titik X sama dengan min 3. Min 3,0. Seperti itu. Kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melewati titik tersebut. Nah, ini adalah grafik dari X sama dengan min 3. Jelas ya? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya, untuk Y sama dengan 4. Berarti kalau X sama dengan berarti titiknya kita ambil yang di sumbu X. Berarti kalau Y sama dengan 4, berarti kita ambil titiknya di sumbu Y. Berarti Y-nya sama dengan 4, misalnya kita ambil X-nya berarti 0. Berarti titiknya di 0,4. Kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X dan melewati titik tersebut. Nah, inilah yang dinamakan grafik dari garis Y sama dengan 4. Seperti itu. Kemudian kalau Y sama dengan 0, berarti Y-nya di 0,0 gitu kan. Kemudian kita tarik garis yang sejajar sumbu X dan melewati titik tersebut. Paham ya? Kalau Y sama dengan 2, berarti kalau Y sama dengan 2, berarti kita ambil titiknya yang di Y sama dengan min 2. Itu. Kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X dan melewati titik tersebut. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa simpulkan. Jadi, kalau bentuk persamaannya adalah X sama dengan A, gimana kira-kira? Dari kamu lihat dari grafik X sama dengan 5, persamaan X sama dengan 0, dan X sama dengan min 3. Nah, ternyata grafiknya itu bentuknya sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau bentuknya adalah Y sama dengan A, maka
gambar grafiknya adalah sejajar dengan sumbu X seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menggambar daerah penyelesaian. Gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. X lebih dari 5, X kurang dari 5, X lebih dari min 5, X lebih dari sama dengan 5, X kurang dari sama dengan 5, kemudian Y lebih dari 4, Y kurang dari 4, Y lebih dari sama dengan 4, dan Y kurang dari sama dengan 4. Yang pertama, gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari X lebih dari 5. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita buat grafik tadi. Grafik dari X sama dengan 5. Ingat, tadi menggambar grafik ya. Untuk X sama dengan A. Berarti kita ambil X-nya sama dengan 5. Kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y. Seperti itu. Seperti ini. Gitu ya. Nah, loh, kok ini garisnya putus-putus? Iya, jadi karena di sini tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya ini putus-putus. Artinya 5 tidak termasuk himpunan penyelesaian. Tapi kalau di sini ada tanda sama dengan, maka garisnya lurus biasa. Seperti itu. Nah, setelah kita menggambar garisnya untuk X sama dengan 5, kemudian kita tentukan daerah penyelesaian dari X lebih dari 5. Nah, kalau X lebih dari 5, berarti nilainya lebih dari 5 atau kurang dari 5? Iya, lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 misalnya 6, 7, 8, dan seterusnya. Karena lebih berarti sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, sebelah kanan. Oke, nah itulah yang kita arsir. Atau ini adalah daerah penyelesaian untuk X lebih dari 5. Seperti itu. Selanjutnya, sama caranya, untuk X kurang dari 5, kita gambar garis untuk persamaan X sama dengan 5. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. X kurang dari 5 berarti letaknya di sebelah kiri garis ini. Itu. Maka itu adalah yang kita arsir. Oke? Selanjutnya, untuk X lebih dari sama dengan 5. Nah, bedanya apa dengan ini? Bedanya adalah garisnya garis lurus biasa, bukan garis putus-putus. Lebih dari 5, berarti sebelah kanan atau sebelah kiri garis ini. Sebelah kanan ya, itu yang kita arsir. Selanjutnya untuk X kurang dari sama dengan min 5. Berarti kita buat garis X sama dengan 5. Seperti itu. Kurang dari, berarti terletak di sebelah kiri garis ini. Nah, itu yang kita arsir. Oke? Nah, selanjutnya, untuk Y lebih dari 4, berarti kita buat garis dulu. Garis Y sama dengan 4, berarti kita ambil Y sama dengan 4, kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, karena ini tandanya tidak ada sama dengan, maka garisnya putus-putus. Lebih dari 4, ini garis putus-putus ini kan membagi dua daerah. Daerah atas dan daerah yang di bawah, yang sini. Nah, lebih dari 4 itu yang di atas garis atau di bawah. Di atas garis ya, maka itulah yang kita arsir. Seperti itu. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian, untuk Y kurang dari 4, caranya sama seperti ini, cara membuat garisnya. Kalau kurang dari, berarti ada di bawah garis, seperti itu. Nah, itu yang kita arsir. Selanjutnya, untuk Y lebih dari sama dengan 4. Caranya sama seperti yang E, tetapi karena di sini ada tanda sama dengan, berarti garisnya lurus biasa. Itu ya. Kemudian Y lebih dari 4, berarti daerah penyelesaiannya ada di atas garis Y sama dengan 4. Itu yang kita arsir. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian, untuk Y kurang dari sama dengan 4. Berarti kita buat dulu garisnya Y sama dengan 4. Nah, setelah itu, karena ini Y kurang dari 4, maka daerahnya ada
di bawah garis ini, garis Y sama dengan 4. Nah, itu yang kita arsir. Oke, seperti ini ya. Baik, saya cukupkan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam materi selanjutnya. Terima kasih.